Baik, kita akan langsung masuk ke narasumber materi kita yang keempat. Kita akan belajar mengenai kecakapan digital. Narasumber kita yang luar biasa pada hari ini adalah Bapak Doni Mangatur Raja Guguk SPD, selaku Kepala SMPN 4 Seilepan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Alkira. Iya, Bapak. Apa kabarnya, Pak? Sehat selalu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, Bapak. Sekarang lagi di Langkat, Pak, posisinya. Iya, Baik, gimana, Pak, di sana keadaannya? baik-baik saja kami di sini. Alhamdulillah. Karena ini pesertanya dari seluruh Indonesia ya, Pak. Ada banyak sekali pesertanya yang bergabung pada hari ini. Baik, Bapak, langsung saja untuk menyampaikan materi selama 20 menit dan nanti izinkan saya untuk memberitahu di 5 menit terakhir. Baik, terima kasih Mbak Alkira Fitya dan terima kasih kepada narasumber yang tadi sebelum saya, Mas Arif, tentang media bermedia sosial, kemudian Mas Adi Prasnowo, keamanan berinternet, kemudian Pak Kadis tadi tentang mewujudkan sekolah digital. Sebelum saya mulai, Bapak dan Ibu, izinkan saya menyapa rekan-rekan seluruhnya yang dari Langkat maupun seluruh Indonesia. Izinkan saya memberikan sedikit diskusi tentang integrasi pembelajaran berteknologi digital di sekolah. Tapi sebelumnya, mari kita sambut jargon Kabupaten Langkat. Bersatu sekata, berpadu berjaya. Mencari timbah anak dara di bawah sarang burung tempua. Selamat datang untuk semua, salam sembah pembuka bicara. Horas, selamat siang, jua-jua, yahoo, ahoy. Baik Bapak dan Ibu, seperti tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bahwa konsep sekolah digital itu adalah bagaimana kita menyikapi perubahan, terutama pada saat COVID sekarang ini, secara tidak disengaja percepatan digitalisasi sekolah itu kita lakukan karena situasi pandemi pada saat ini. Lalu bagaimana bentuk atau apa yang dibutuhkan untuk menciptakan sekolah digital ini dan bagaimana menyikapinya? Tentu saja seperti kita ketahui, pemerintah mengupayakan penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dalam hal ini kita dapat memanfaatkan yang saya batasi nanti ke dalam dua bagian, yaitu sumber daya yang ada di sekolah, baik itu sarana prasarana maupun SDM yang ada di sekolahnya. Kemudian Bapak dan Ibu, sedikit kita bahas tentang digitalisasi sarana prasarana pendidikan. Keperluannya itu untuk apa? Keperluannya itu untuk meningkatkan hasil belajar, kemudian meningkatkan kesetaraan dan inovasi, kemudian meningkatkan kesetaraan dalam akses pendidikan, dan meminimalisir biaya yang bisa kita hemat untuk itu. Kemudian ada menghadapi perubahan yang begitu cepat di dunia pendidikan kita saat ini. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan seperti tadi yang sudah dibahas oleh Kepala Dinas kita tentang apa saja yang telah dibuat atau diupayakan oleh pemerintah tentang percepatan pendigitalisasian sekolah ini.
Seperti misalnya aplikasi Dapodik yang di tahun 2012 sudah mulai diterapkan, yaitu tentang pendataan atau pintu masuk sebuah data yang digunakan untuk membuat data itu bisa digunakan seperti misalnya di data-data siswa yang mendapatkan PIP, data-data orang tua siswa, kemudian ada aplikasi Eraport. Aplikasi Eraport itu adalah aplikasi yang digunakan untuk pelaporan nilai yang diberikan kepada oleh guru kepada orang tua siswa. Kemudian ada lagi aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ORKA tentang tentang pelaporan pemakaian dana BOS. Kemudian ada lagi yang keempat itu EDS, evaluasi diri sekolah. Dan selanjutnya ada sekolah penggerak, kemudian guru penggerak, guru belajar berbagi, kemudian ada lagi aplikasi AKM, yaitu tentang bagaimana supaya meningkatkan kemampuan literasi dan numerisasi dari siswa kita dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian ada lagi rumah belajar, TV edukasi, suara edukasi, dan M edukasi, serta masih banyak lagi selain pembatik yang dapat digunakan oleh guru-guru kita untuk meningkatkan kemampuannya untuk memajukan pendidikan di negara kita. Baik, saya akan masuk ke apa yang kita perlu persiapkan untuk menyiapkan sarana prasarana digital di sekolah tersebut. Yang pertama yaitu penyediaan fasilitas internet, kemudian membangun website sekolah, lab komputer, kemudian bisa memanfaatkan server SUNBK, kemudian bisa meningkatkan kompetensi guru dan penguasaan TIK. Baik Bapak dan Ibu, tadi tentang internet ini sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Adi Prasbowo, saya tidak akan membahasnya lagi. Kemudian membangun web sekolah. Fungsinya untuk apa membangun web sekolah itu? Banyak Bapak dan Ibu yang manfaat dari website sekolah tersebut. Paling tidak misalnya menampilkan profil sekolah, menampilkan seluruh kegiatan yang ada dibuat di sekolah, kemudian bisa membagikan semacam kegiatan di luar sekolah seperti ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu bisa melihat saya buat di situ 1 sampai 10. Kemudian bagaimana kita supaya website sekolah ini bisa diakses, itu bisa menggunakan cloud hosting atau self-hosting. Saya tidak akan membahas itu Bapak dan Ibu. Saya akan membahas sedikit tentang server VPS bagi Bapak dan Ibu yang belum begitu familiar tentang pembuatan website. Bisa menggunakan virtual private server, ini semacam komputer yang bisa kita sewa secara online. Jadi seakan kita memiliki sebuah visi di dalam jaringan. Jadi penggunaannya meskipun sedikit agak lebih mahal penggunaannya, tetapi lebih mudah dalam penggunaannya. Kemudian pemilihan domain itu seperti misalnya yang biasa kita pakai itu adalah SCH-ID untuk domain sekolah kita. Domain ini juga perlu kita pakai untuk deploy seperti misalnya mendeploy aplikasi penggunaan Microsoft Teams atau Office 365 for Education untuk keperluan yang bisa kita gunakan di dalam proses pembelajaran daring di sekolah kita. Tetapi bagi kita yang belum familiar cara membuat website tadi, bisa juga dengan menggunakan pemanfaatan seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas kita tadi, pemanfaatan akun belajar ID yang pada hari ini rekan-rekan guru penggerak tadi telah membuka pelatihan Google Workspace for Education di Kabupaten Langkat. Itu juga bisa kita gunakan
aplikasi salah satu aplikasi dari Google Workspace for Education, yaitu Google Sites-nya tadi. Kemudian membuat lab komputer di sekolah. Bercermin pada spesifikasi komputer saat kita masih melakukan UNBK, ini adalah spek yang dibutuhkan untuk membangun sebuah website di sekolah, membangun sebuah laboratorium di sekolah, sehingga proses digitalisasi yang kita butuhkan di sekolah itu bisa dilaksanakan. Jadi seperti Bapak dan Ibu bisa lihat di slide saya, beberapa spesifikasi minimum. Jadi ini tahun 2018-2019, sekarang sudah 2021, sehingga Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah, bisa menyiapkan laboratoriumnya itu minimal seperti inilah dia speknya. Paling yang perlu diperhatikan yaitu hard disk yang digunakan supaya lebih cepat lagi menggunakan SSD. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita, perlu juga memahami tentang TPEC. Apa itu TPEC? Kalau Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu perhatikan, ada dua lingkaran di sini, yaitu content knowledge, kemudian ada pedagogical content knowledge, kemudian ada technological knowledge atau TK. Jadi ketiganya ini di persinggungan ini antara pedagogik dan content knowledge ini ada pedagogic content knowledge atau PCK. Intinya bagaimana kita menggabungkan kemampuan dari ketiga komponen ini untuk membuat suatu model pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi technological knowledge dan tadi, terintegrasi dengan efeknya tadi, memanfaatkan kemampuan TIK oleh guru-guru kita. Jadi sebenarnya panjang pembahasan ini, nanti bisa kita diskusikan di lain waktu. Kemudian seperti tadi yang dikatakan oleh Kepala Dinas kita, pemanfaatan lab komputer tadi bisa digunakan untuk mengerjakan laporan penilaian dengan menggunakan aplikasi Rapot. Jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan, sekarang sudah mencapai versi 2.0, kalau nggak salah saya, 2.0 versi dari Rapot tadi, bisa mengerjakannya dari rumah. Jadi dengan menggunakan tadi yang saya katakan PPS tadi, kita bisa memanfaatkan pengisian rapot itu dari rumah guru masing-masing dengan mengonlinekan rapotnya. Tetapi kalau tidak mempunyai akses, bisa kita kerjakan dengan memanfaatkan yang tadi saya katakan server XUNBK tadi. Kemudian kita tidak memungkirin ketika Bapak dan Ibu berada di sekolah yang terpencil misalnya, yang tidak memiliki akses internet, bisa menggunakan atau memanfaatkan rumah belajar. Kalau tadi yang dibahas itu rumah belajar versi yang online-nya, ini menggunakan PHD, sama seperti ketika melaksanakan UNBK juga menggunakan PHD, sehingga apabila sekolah yang tidak memiliki akses yang cukup kuat tentang internetnya tadi, bisa menggunakan fasilitas rumah belajar itu dengan menggunakan versi PHD-nya. Jadi anak-anak bisa mengakses materi yang ada di rumah belajar itu secara offline atau dengan menggunakan jaringan atau LAN, local area network-nya tadi. Jadi ketika di tahun 2019 ada namanya BOS afirmasi atau BOS kinerja. Ada beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan berupa tablet. Jadi kalaupun misalnya siswa kita tuh masih di daerah terpencil itu tidak memiliki HP, bisa memanfaatkan bantuan pemerintah yaitu BOS afirmasi yang 2019 itu dengan menggunakan server yang bisa kita gunakan bekas ujian UNBK kemarin dengan menginstal aplikasi rumah belajar ini sehingga baik guru dan siswa bisa secara offline mengaksesnya. Jadi kemudian
selain itu Bapak dan Ibu, seperti tadi juga saya katakan, ini adalah sebagian contoh kecil yang bisa kita manfaatkan untuk membuat atau membangun kelas online itu seperti misalnya Google Classroom, Microsoft Teams. Pelatihan-pelatihan seperti ini hendaknya untuk kedepannya bisa dilaksanakan untuk menggali kemampuan guru-guru kita di dalam mempercepat digitalisasi sekolah, terutama di Kabupaten Langkat. Kemudian Bapak dan Ibu, seperti tadi yang disinggung oleh Kepala Dinas kita, memanfaatkan akun belajar. Banyak hal yang bisa kita kerjakan sebenarnya tentang pemanfaatan akun belajar ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa membedakan Gmail yang kita gunakan secara gratis itu dengan memanfaatkan akun belajar dengan domain belajar ID ini, banyak yang bisa dimanfaatkan baik oleh guru, kepala sekolah, dan siswa. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, nah ini adalah contoh aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh sekolah untuk mempercepat pengetahuan peserta didik dengan mengakses aplikasi-aplikasi yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek kita dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang concern dengan dunia pendidikan kita. Jadi ada juga yang telah dan sedang masih kami upayakan, yaitu bagaimana juga meningkatkan pengetahuan guru-guru kita di Kabupaten Langkat misalnya, mampu membuat media pembelajaran sendiri seperti pada saat sekarang ini dengan menggunakan daring, sehingga guru-guru kita mampu membuat medianya itu dengan diri sendiri tanpa menggunakan media yang dibuat oleh teman-teman lainnya seperti yang ada di media di rumah belajar. Jadi perlu misalnya guru-guru kita itu kita buat pelatihan seperti membuat video editing dengan menggunakan aplikasi Camtasia, kemudian menggunakan Cyberlink Power Director, kemudian Wondershare Filmora. Yang ketiga aplikasi ini berbeda fungsi masing-masing, ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian KineMaster itu adalah aplikasi yang bisa digunakan cukup dengan menggunakan handphone saja. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini Bapak dan Ibu. Ternak-ternak si ikan teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, akhiri dengan ucapan salam. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator, Mbak Aljira, silahkan. Baik, terima kasih atas materinya luar biasa, khususnya bagi Bapak Ibu para pendidik yang menghadiri webinar pada hari ini. Kita jadi mengetahui mengenai proses digitalisasi sekolah beserta perangkat yang dibutuhkan, spesifikasi serta aplikasinya. Baik, dengan itu maka selesai juga sesi materi pada hari ini. Semoga sesi materi pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.